Saya Cesa, saya sebagai warga tempat di Kabupaten Kampar, khususnya di daerah Gunung Tahilan dan Tesonilo. Saya di sini akan menceritakan tentang di mana hutan ini yang dulunya sangat indah, rembun, hijau, dan angin yang sejuk terkena degradasi hutan. Lihatlah di sekeliling saya semuanya tidak ada hutan-hutan, tumbuhan, pohon-pohon yang menutupi area ini lagi. Sebelum hutan ini terkena degradasi, kami warga setempat di sini sering mencari kayu api, rotan, dan berbagai macam lainnya hasil hutan, bukan kayu maupun kayu yang kami jadikan sebagai mata pencarian ataupun sebagai sumber makanan. Dan biasanya di sana terdapat sungai yang mata airnya sangat jernih dan boleh dilihat nanti mata airnya sudah keruh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nama saya Randy Kaputra, tempat tinggal saya berasal dari Kabupaten Kampar, tepatnya di sekitaran Gunung Tahilan dan Tesonilo. Saya di sini sebagai pemuda desa. Waktu awal pembukaan lahan, masyarakat berharap akan ada lapangan pekerjaan baru. Banyak warga yang ikut bekerja dalam kegiatan pembibitan dan perawatan bibit sawit. Kami sebagai pemuda desa berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga lingkungan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Saya Ridho Fadila, saya di sini sebagai petani. Sekarang kawasan ini sudah berubah. Kawasan ini sekarang telah gundul. Memang ada beberapa manfaat untuk masyarakat, tetapi masyarakat juga mendapatkan dampak lingkungannya seperti musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau, itu lahan akan terjadinya gersang dan hangus. Bisa terjadi kebakaran. Ketika musim hujan, lahan ini akan banjir. Kami sebagai masyarakat biasa, kami sebagai petani juga merasakan dampak yang sangat dalam. Kami juga kehilangan pekerjaan kami sebagai petani. Ini yang sangat dirugikan sebagai seorang petani. Saya cukup kecewa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy, saya sebagai pekerja pembibitan kelapa sawit. Setelah dialih fungsikan menjadi lahan pembibitan sawit, kawasan ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dulu waktu masih hutan sekunder, suasana sejuk, banyak burung dan tanah terasa lembab. Sekarang sudah menjadi lahan jadi lebih terbuka, panasnya juga lebih terasa di siang hari. Tapi di sisi lain, saya dan teman-teman dapat peluang kerja baru di sini. Dulu banyak yang nganggur atau cuman kerja serabutan. Sekarang sudah ada kegiatan rutin, nyamain bibit sawit, nyiram, pindahkan tanaman, sampai perawatan. Gajinya lumayan buat bantu-bantu keluarga sehari-hari. Kami sadar, hutan berkurang itu adalah risikonya. Waktu hujan deras, aliran air jadi lebih cepat turun ke bawah. Pas kemarau, sumur di ujung desa agak surut. Makanya kami berharap ke depannya sistem dry seed yang bagus dan tetap sia-siakan jalur hijau atau pohon perlindung.
Nuzana, tempat tinggal saya di Kabupaten Kampar, khususnya kawasan Gunung Sahilan, Tesonilo. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat. Kami berharap tidak hanya memanfaatkan lahan di sekitar hutan, kegiatan ekonomi, tetapi juga melakukan penanaman kembali di area-area tertentu. Dengan begitu memanfaatkan lahan terbuka, dengan begitu memanfaatkan yang dirasakan masyarakat dapat berjalan dengan seiring kelestarian lingkungan. Restorasi hutan, menanam pohon, tapi merupakan upaya mengembalikan seimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Restorasi hutan bukan cuma sekedar penanaman pohon kembali, melainkan upaya untuk perbaikan dan pengembangan hutan yang telah rusak. Melibatkan masyarakat sekitar untuk penanaman kembali bertujuan untuk upaya pemulihan fungsi hutan yang akan mendatang.